Masak kerang darah saus tiram. Selamat datang di Vdomiko Channel. Buat teman-teman yang baru melihat video ini, ayo subscribe dulu channel ini ya, supaya teman-teman tahu video bermanfaat lainnya yang ada di Vdomiko Channel. Subscribe. Oke, langsung saja ya, kita akan mempersiapkan bumbu untuk kerang darah saus tiramnya. Ini dia bahan-bahan yang kita gunakan, bumbu dapur yang ada di sekitar kita ya, jadi sungguh sederhana. Sekarang kita akan mempersiapkan bawang putih. Bawang putih yang kita gunakan di sini sebanyak 4 siung ya. Kita kupas. Kemudian kita persiapkan juga cabai ya, cabai merah sebanyak 3 buah. Buat teman-teman yang lebih menyukai rasa pedas, teman-teman boleh menambahkan jumlah cabainya ya. Nah, ini juga kita sudah mempersiapkan 1 batang serai. Jadi buat teman-teman tadi penyuka makanan pedas, boleh menambahkan jumlah cabainya ya, sesuai selera teman-teman. Dan ini juga kita tambahkan 1 lembar daun jeruk. Makune, masakanku enak. Nah, sekarang bumbu yang perlu kita persiapkan adalah bawang merah. Bawang merah yang kita gunakan di sini sebanyak 2 siung ya, kita kupas. Nah, jadi bumbu memasak kerang darah saus tiram ini adalah sederhana ya. Dan bahannya juga ada di sekitar kita. Walau begitu rasanya enak. Teman-teman boleh mencobanya di rumah ya. Ini sekarang kita sedang membersihkan lengkuas ya. Lengkuas yang kita gunakan di sini sebanyak 1 ruas jari. Kita kupas ya. Nah, jadi teman-teman boleh mencoba masakan kerang saus tiram ini ya, karena memang rasanya enak. Oke teman-teman makune, ini dia semua bumbunya ya. Sekarang kita cuci dulu ya. Oke makune, masakanku enak. Sekarang bumbu untuk kerang saus tiramnya kita tumbuk halus dulu ya, menggunakan ulekan. Bila teman-teman tidak mau repot-repot dengan menggunakan ulekan, boleh menggunakan blender ya, sekaligus saja di blender. Oke, nah ini kita tumbuk halus cabai merahnya. Oke, sekarang kemirinya kita haluskan juga ya. Kemiri yang kita gunakan sebanyak 4 buah. Haluskan juga bawang putih, juga bawang merahnya ya teman-teman. Oke, kita boleh tambahkan sedikit garam ya, supaya lebih cepat halus bumbu yang lagi kita ulek ini.
Jadi teman, bumbu untuk memasak kerang darah itu tidak terlalu ribet ya bumbunya. Bumbu yang sangat sederhana seperti yang telah teman-teman lihat di video ini ya. Jadi mudah sekali kita temukan di sekitar kita. Jadi untuk sekarang teman-teman boleh memasak kerang sendiri di rumah. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mulai halus ya. Nah, jadi menghaluskan bumbu ini ada dua macam ya, menggunakan mesin atau blender atau dengan ulekan. Nah, biasanya untuk ulekan ini buat teman-teman yang belum tahu menggunakan ulekan, tipsnya sangat sederhana ya. Jadi saat kita mengulek bumbu, jangan semuanya kita langsung tumbuk sekaligus ya. Jadi kita menumbuknya sebagian-sebagian. Nah, kita usahakan untuk menumbuk bumbunya itu dimulai dari bagian yang atau bumbu yang lebih keras seperti yang teman-teman lihat di video ya. Menumbuknya itu lebih dulu cabai ya, karena bijinya itu termasuk keras, juga termasuk kulitnya. Kemudian kemiri dan apa namanya tadi, bawang ya, bawang merah dan bawang putihnya. Jadi begitu dia. Kita awali kita mulai dengan bumbu-bumbu yang lebih keras. Dan tips berikutnya untuk mempermudah mengulek bumbu dengan menggunakan ulekan, terlebih dahulu ya bumbu-bumbu yang mau diulek atau dihaluskan ini dipotong kecil-kecil dulu ya. Ini juga mempermudah kita untuk menghaluskan bumbu seperti jahe, serai, lengkuas ya. Jadi itu ada baiknya perlu kita iris kecil-kecil dulu ya. Nah, itu dia tips yang sangat sederhana dan berguna untuk mengulek bumbu. Oke, ini udah halus ya, kita sisihkan dulu. Jadi dengan bumbu sederhana ini, masak kerang darah saus tiram nanti rasanya sangat enak. Teman-teman nanti boleh mencobanya dan membuktikannya sendiri bagaimana sih rasa kerangnya ini ya. Oke, bumbu sudah selesai. Sekarang kita akan geprek dulu bumbu selanjutnya ya. Lengkuasnya kita geprek aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian serainya kita geprek juga ya. Oke teman-teman, ini dia ya kerangnya. Kerangnya sudah kita cuci bersih. Jadi untuk membersihkan kerang ini perlu kita sikat ya cangkangnya untuk membuang segala kotoran yang menempel pada cangkangnya. Jadi harus benar-benar bersih. Oke teman-teman, sekarang wajan sudah kita panaskan ya. Kita masukkan saja minyak secukupnya untuk menumis bumbunya. Di sini kita gunakan minyak sedikit saja ya teman-teman. Kita tunggu sampai minyaknya ini panas, baru kita menumis bumbu yang sudah kita ulek tadi. Oke, sepertinya minyak sudah panas ya. Ini kita tumis saja ya bumbunya. Oke teman-teman, jadi kita tumis saja bumbunya ya. Bumbu yang pertama kita tumis adalah bumbu ulekan ya. Oke, sambil diaduk-aduk terus ya, seperti yang teman-teman lihat di video. Ini diaduk-aduk semuanya sampai bumbunya ini mengeluarkan aroma dan layu. Kemudian kita masukkan juga serai yang sudah kita geprek tadi ya, sama lengkuas dan juga 1 lembar daun jeruk. Kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita tambahkan air ya. Airnya sebanyak 3 gelas. Aduk lagi bumbunya. Oke teman-teman, makune masakanku enak ya, udah mulai mendidih ini ya. Dan kita masukkan saja kerang yang sudah kita cuci bersih tadi ya, kerang darahnya. Oh ya, ini memasak kerang di sini kita menggunakan api yang sedang ya, api yang sedang supaya nanti
daging kerangnya ini tidak keras, jadi kita gunakan api yang sedang. Oke, kita aduk. Oke, sudah mendidih. Sekarang kita tambahkan saja saus tiram sebanyak 1 sendok makan. 1 sendok makan saus tiram untuk kerang darahnya. Kita aduk-aduk. Tetap menggunakan api yang sedang. Jadi memasak kerang darah ini tidak memerlukan waktu yang lama ya teman-teman. Supaya nanti dagingnya tidak keras dan tidak mengerut. Oke, ini tinggal sebentar lagi. Jadi kerang ini ya, kerang darah, supaya dia tidak amis, kita boleh tadi waktu membersihkannya merendamnya dengan perasan air jeruk nipis ya. Atau dengan bumbu yang kita gunakan ini pun sebenarnya sudah mengurangi aroma amis dari kerang darahnya ini ya, seperti jahe atau serai ya, itu sudah mengurangi aroma amis dari kerang darahnya. Nah, ini kita tambahkan garam sesuai selera ya, jadi kita juga tidak perlu lagi menambahkan banyak garamnya, karena tadi waktu kita mengulek bumbunya kita juga sudah menambahkan garam ya, untuk mempercepat kita menghaluskan atau mengulek bumbunya tadi. Oke, jadi kita gunakan garam sesuai selera. Oke teman-teman, untuk menjaga cita rasa kerangnya ini kita perlu membersihkan cangkangnya hingga benar-benar bersih ya, supaya nanti rasanya tidak mempengaruhi kerang darahnya. Jadi harus benar-benar bersih cangkangnya. Oke. Nah teman-teman, tips berikutnya untuk memilih kerang yang bagus adalah kerang tidak berlendir ya, kemudian kerang tidak berbau, dan cangkang kerang menutup rapat ya saat kita beli. Jadi cangkangnya itu benar-benar menutup rapat. Itu dia ciri-ciri kerang yang bagus ya. Gimana? Jadi mudah kan bagaimana mengenali kerang yang bagus? Nah, ini dia kerang yang sudah kita masak ini sudah matang ya. Nah, ini kita untuk boleh kita kecap dulu rasanya ya, supaya kita tahu ini garamnya tadi sudah pas apa belum gitu ya. Oke, jadi ini sudah matang, ini siap untuk dihidangkan. Jadi kerang ini enak dimakan begitu saja atau sebagai teman nasi ya, Indonesia sekali. Tidak enak rasanya makan kalau tidak ada nasi ya teman-teman. Ini juga aromanya sungguh menggoda sekali dengan bumbu sederhana yang ada di sekitar kita. Jadi pas rasanya. Sudah selesai, siap dihidangkan. Oke, bunda sekali kan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah praktek, yuk berbagi pengalaman ya, dengan menuliskannya di kolom komentar. Oke. Buat teman-teman yang baru melihat video ini, subscribe channel ini ya. Subscribe. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, jangan hanya ditonton tapi dipraktekkan loh, supaya tahu bagaimana rasanya. Terima kasih. Dah.